Alhamdulillah, sekarang saya akan lanjut cerita lagi. Alhamdulillah sekarang saya keadaan sehat walafiat jasmani rohani. Berkat doa-doa Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bercerita sekitar tahun 84-an dulu, keadaan di daerah kampung. Ya, ceritanya tuh. Ada seorang keluarga hidupnya tuh ya bisa dibilang sederhana. Orangnya tuh udah tua, ya sekitar umur 60-an. Punya anak satu-satunya. Itu anak kerjanya tuh gak pernah kerja usaha kemana-mana, gak pernah. Dia anak itu tuh selalu berusaha, jalannya jalan terbaik, membantu kedua orang tuanya. Anak itu nggak mau berangkat ke kota atau kemana tuh, nggak mau. Mungkin di dalam pikirannya dikarenakan orang tuanya udah tua, udah kurang kurang apa namanya, udah nggak bisa kerja. Itu anak kerjanya tuh apa? Tiap hari anak itu selalu kerjanya tuh mancing berangkat pagi, udah siang pulang, hasilnya dijual buat beli beras. Itu anak tuh selalu begitu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun begitu. Itu anak itu tuh nggak pernah yang namanya sholat 5 waktu tuh nggak pernah ketinggalan. Biarpun dia mancing selalu bawa alat-alat buat sholat, kadang-kadang bawa tasbih, kadang-kadang bawa Quran, nggak jauh dari itu tuh anak. Ya kita bisa dibilang anak itu soleh itu ya. Itu anak tuh selalu kerjanya begitu. Sholat subuh, berangkat lagi, mancing, udah siang, azan duhur, sholat duhur, mancing lagi, udah sekitar jam 2 itu pulang. Hasil pancingannya itu dijajakan untuk dijual. Ya ikannya ikan nila, ada gabus, ya macam-macam yang namanya di kali gitu ya. Itu anak tuh begitu, terus selalu keadaan prihatin. Anak itu umurnya tuh kurang lebih 15 tahun. Anak kurang lebihnya tuh. Itu mau berbakti sama orang tuanya tuh bener. Tapi anehnya tuh gak punya pikiran pengen usaha seperti yang lain, ke kota atau kemana atau kemana, dia gak mau. Dia alasannya tuh dikarenakan orang tuanya udah tua, udah gak bisa usaha lagi, kata anak itu. Jadi selalu begitu. Jadi alasannya tuh anak itu tuh gak mau berangkat jauh, gak jauh dari keluarganya. Itu tiap hari tuh begitu. Kadang-kadang ada yang nyuruh kerja di bangunan, ya kerja di bangunan. Sehari 2 hari ikut kerja di tetangganya, kerja udah kerja di bangunan tuh selalu mancing. Itu selalu begitu, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Kita pendek cerita, itu anak tuh udah umurnya tuh 19 tahun. Emang anak tuh ganteng, ganteng keren gitu ya. Kalau dandan itu juga. Dikarenakan orang kurang mampu, jadi pakaiannya tuh wajar-wajar gitu, wajar. Jadi sangat sederhana, sangat sederhana. Tapi anak itu nggak punya pikiran frustasi atau gengsi atau apa, nggak pernah. Dia hidupnya tuh santai, terima apa adanya. Suatu hari anak itu sakit anak itu tuh sakit. Itu kedua orang tuanya tuh kebingungan,
mungkin mau berobat ke sana, ke rumah sakit, gak punya duit, buat beli obat ke warung nggak ada duit, itu selalu begitu. Waktu anak itu sakit, kedua orang tuanya tuh bisa dibilang kelaparan, bisa dibilang, makanya tuh ya ada yang ngasih baru makan, gak ada ya gak makan ya. Jadi selalu begitu waktu anak itu sakit, bener-bener prihatin. Itu untungnya tuh tetangganya tuh pada baik hati, untungnya tuh. Itu selama anak itu sakit itu sama tetangga-tetangganya tuh selalu dijamin hari ini dikasih sama keluarga ini, besoknya keluarga ini, selalu begitu. Itu anak diuji, dicoba sama Allah, diuji keimanannya, ketabahannya, kesadarannya. Biarpun anak itu sakit, sakit parah, tapi gak pernah yang namanya lepas sholat tuh ya. Gak pernah lepas sholat tuh. Kalau sholat malam diri, munajat, minta sama yang kuasa. Itu selalu begitu tuh anak. Pondok cerita kurang lebihnya 2 bulan anak itu sehat lagi, sehat. Dari itu lagi mancing, selalu mancing. Mancing itu hasilnya tuh begitu, selalu dijual, buat beli beras, buat kebutuhan sehari-hari. Itu anak bener-bener berbakti ke orang tuanya, bener-bener. Enggak kayak zaman sekarang yang dilihat sama saya sendiri. Itu kelihatannya tuh hidup masing-masing. Kebanyakan sekarang ini orang tua itu kalau anaknya jadi kaya, itu orang tuanya itu jadi pembantu. Itu selalu begitu ya. Zaman sekarang tuh emang begitu. Kayak deh sedikit orang tuanya jadi pembantu. Kadang-kadang ngomong cucunya salah sedikit diomelin, bahasanya kurang benar zaman sekarang. Tapi yang namanya anak itu nggak ada yang namanya bahasa kasar menyinggung perasaan kedua orang tuanya, nggak ada. Nggak ada. Itu anaknya hidupnya tuh santai, tenang, nyaman, pagi berangkat, selalu begitu. Pada suatu hari ada orang yang nyuruhnya ke sawah. Kata orang itu, yang kamu suka kerja apa? Kata orang itu. Terus orang itu menjawab, Mang, kalau saya sih kerjaan satu biasanya sehari-harinya mancing buat menyambung hidup keluarga saya. Ya kalau ada kerjaan sih Mang, saya juga mau kerja, ya kerja apa aja. Saya sekarang begini aja, kalau mau kamu kerja, gimana kalau nyangkul di sawah, mau enggak? Ya Mang mau, kamu punya alatnya ada. Itu si anak itu tuh sama orang itu tuh dikasih DP, dikasih buat ini ya. Nih kalau kamu bener mau kerja di sawah besok, nih ini tanda jadi bahwa kamu besok mulai kerja. Ya mah itu anak itu tuh senang girang banget. Dia mengucapkan alhamdulillah ya Allah, ada orang mau nyuruh kerja sama saya, ini rezeki dari engkau ya Allah, berkah ya Allah orang itu. Biar sehat, biar panjang umur, kata anak itu. Dia saking senangnya, saking girangnya, langsung lari ke warung, belanja sembako, keperluan di rumah. Pulang atau habis belanja tuh ya, hasil ngasih orang itu tuh. Dikasih, mak, ya ada apa? Ini mah ada rezeki, orang besok nyuruh kerja di sawah, ini saya dikasih DP-nya, terus langsung belajar begitu. Itu emaknya itu terharu sambil menangis, sambil meluk sama anaknya tuh. Aduh kamu itu
begitu ya. Kamu kalau punya duit nggak mikirin pribadi kamu, mementingkan orang tua. Ya mah ini kan, ini rezeki dari Allah, syariatnya dari orang itu. Alhamdulillah. Itu kebetulan orang itu tuh belum masak dari pagi. Itu hasil belajar si anak itu, langsung gak dimasak, dimasak yang liwat gitu ya. Liwat. Nggak kayak sekarang ada banyak ngaji kaulnya. Kalau dulu ada sih, ada dulu ngaji kaum, tapi nggak kayak sekarang. Masak dulu di tengku, wah asapnya kemana-mana. Jadi tetangga tahu bahwa itu lagi masak dikarenakan asap di dapur. Rumahnya hampir hampir roboh itu reotnya ya, kata istilah gini ya, seperti rumahnya itu tidak layak pakai sebenarnya. Tapi orang itu nyaman-nyaman aja, nyaman, jadi tenang, damai, jadi apa adanya diterima, nikmat dari Allah. Udah makan, makan bersama bertiga, sepertinya enak, ikan asin, lalap, sambal yang begitu gitu aja. Tapi kelihatannya nikmat, nikmat. Enggak kayak orang-orang kaya, biarpun sama daging, duduk di kursi meja di rumah gedung, nggak nyaman. Tapi keluarga itu sangat nyaman, duduk di tikar butut, tikar ya, tikar butut, tapi nyaman. Nasi liwet, atuh nyaman. Udah beres makan dia ngucapkan alhamdulillah ya Allah, nikmat dari engkau ya Allah, ini udah kami nikmati, rezeki dari engkau ya Allah, syariatnya dari orang itu. Si keluarga itu tuh mendoakan yang orang yang tadi nyuruh kerja itu, mendoakan, bersyukuran sama yang kuasa. Paginya anak itu bangun pagi-pagi itu langsung ambil cangkul. Dia bilang sama mamanya, mak, pak, saya mau berangkat kerja. Iya, silakan kamu kerja, hati-hati ya, jangan ceroboh. Jaga perasaan yang nyuruh kamu kerja yang benar, jangan asal-asalan. Serapi mungkin, sebagus mungkin kamu kerja, supaya nggak diomelin orang kalau kerjaan kamu nggak bener. Ya mah insya Allah. Itu langsung berangkat kerja, habis sholat subuh itu berangkat ke sawah. Di sawahnya tuh udah banyak orang. Terus si anak itu nanya, mang kalau ini sawahnya si A? Iya si A. Kamu kerja di, iya saya juga dikerja si A di situ. Ya udah bareng aja di sini. Udah kumpul semua orang itu tuh, udah kumpul mulai turun ke sawah, pada nyangkul masing-masing jalurnya. Ada yang betulin galon, ada yang babat-babat rumput, ada yang nyangkul, bagi-bagi. Diatur dengan sendirinya, bukan sama yang punya. Yang punya tuh belum datang. Itu si anak itu kerja dengan semangat, dengan giatnya, dengan senang hati, dengan ikhlasnya, dengan ridhonya, kerja itu semangat. Semangat, benar-benar semangat. Dinikmati hak kerjanya itu. Sejam, 2 jam, 3 jam. Waktunya sekitar jam 10, yang punya sawah itu datang. Bawa makanan di bakul. Orang itu udah nyampe ke galengan. Anak-anak sini kumpul, makan dulu, makan. Itu anak orang-orang yang kerja itu serempak bareng, cuci tangan, langsung beri gitu. Di situ kelihatan benar-benar bersama, makan bersama di galengan itu sangat kelihatannya. Emang betul nikmat, emang nikmat. Saya juga ngalamin dulu, ngalamin. Wah, waktu makan itu karena orang itu ya bersama temannya, sambil bercanda, sepal guyong, ketawa, senyum, wah benar-benar menikmati. Itu yang punya sawah itu dari itu ngeliatin senyum-senyum,
anak buahnya lagi kerja itu yang punya sawah tuh merasa girang gitu, artinya tuh senang bahwa yang kerja itu menikmati, nggak ada yang istrinya mengeluh atau makannya begini, makanya enggak, kelihatan itu sangat benar menikmatinya tuh. Udah mulai makan udah beres selesai pada duduk istirahat, yang doyan ngerokok ngerokok, yang nggak doyan duduk. Udah nggak lama kemudian orang itu nggak diperintah lagi, nggak langsung pergi, nyamperin paculnya masing-masing kerja lagi. Itu kerja bener-bener sepetak, dua petak, tiga petak. Udah tiga petak itu kedengaran suara azan duhur. Kalau orang-orang itu istirahat duduk di saung, di gubuk gitu ya, saung sawah gitu. Tapi anak itu ke kali mandi, mandi bebersih. Udah bebersih itu langsung hendak ke rumah kata si anak itu. Daripada duduk-duduk, daripada ngobrol nggak keluar, ayo kita sholat jemaah, mau di sini sholat duhur. Itu orang-orang itu, orang-orang yang udah tua itu melihat si anak itu agak 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 malu gitu ya. Soalnya orang itu pada duduk, pada ngerokok, pada santai, pada ngopi. Pas anak itu datang ngajak sholat tuh dia agak malu. Terus ada ngomong lagi sengaja, bukannya saya nggak sholat, bukannya saya nggak ibadah, kata orang itu. Saya nggak bawa perlengkapannya. Ya udah gini aja mang, kalau mang nggak bawa perlengkapan nih saya bawa, kata anak itu. Ya udah kita sholatnya ini aja mang, masing-masing. Ini ada kain, ada apa, kita gentenan aja mang. Oh iya aja. Itu orang yang lagi duduk di gubuk itu di saung itu langsung pada mandi. Itu anak sholat, anak itu sholat duhur, sholat. Udah beres sholat duhur, wah itu temen-temennya pada datang ikut sholat, gak bisa berjamaah, yang masalahnya kayaknya cuma ada satu. Kentenan apusan, udah sholat semuanya semua, langsung duduk lagi. Alhamdulillah, benar ya Jang ya, kita menikmati ini, hidup ini hasil dari belas kasihan dari Allah. Bener-bener nikmat, udah makan, mandi, sembahyang, nyaman, pikiran itu. Ya mang, alhamdulillah mang. Udah ngobrol ngalor ngidul sekitar jam 1 itu orang tuh mulai kerja lagi. Orangnya yang punya sawah sekitar kurang lebih jam 2:30 datang langsung teriak, anak-anak, sekarang kan udah burit, udah sore, udah besok lagi, sekarang pulang aja istirahat, bentar lagi kan asar, silahkan pulang istirahat. Oh iya mang, terima kasih, kata si anak. Itu langsung orang yang kerja itu pada bersih, pada mandi di kali. Si anak itu tuh mungkin dikarenakan mau asar sebentar lagi, nggak langsung pulang, nggak langsung di situ di saung itu duduk tunggu kedengaran suara azan asar. Gak lama kemudian terdengar suara azan asar, kedengaran suara azan asar. Langsung sholat asar sendirian. Udah sholat asar tuh si anak itu nggak langsung pergi diri, dia memohon, dia minta sama yang kuasa, ya Allah, umur saya semakin lama semakin tua, ya Allah, kok kehidupan saya kok selalu begini, ya Allah, saya bukan nggak nerima nasib saya begini, ya Allah, saya nerima dengan senang hati, dengan keikhlasan saya, ya Allah, kata. Terus wirid, udah agak sorean menjelang maghrib saya pulang. Datang ke rumahnya, udah disediain makanan sama orang tuanya yang habis belanja kemarin. Udah makan gitu tuh, mandi lagi, udah mandi istirahat,
langsung dengan sholat maghrib, sholat isya tuh pulang. Kan tuh anak itu kalau sholat di masjid selalu di masjid. Nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada apa, selalu itu di masjid berjemaah, berikut bapaknya juga sholat berjemaah tiap hari. Sudah pulang sholat isya, pulang ke rumah nggak keluyuran kayak yang lain, lari sana lari sini, cari ini cari itu. Enggak, kalau itu anaknya ambil Al-Quranul Karim dibaca. Itu surat Quran itu kelihatannya udah pinggir-pinggirannya tuh udah rusak. Mungkin dikarenakan udah lama kali ya, udah lama, udah tua. Itu dibaca, terus dibaca, udah capek baca Al-Quran, dia langsung wirid, terus wirid. Gak wirid sekitar jam 1 jam 2 langsung dia, si anak itu langsung tidur. Tidurnya tuh nyaman, tenang, damai, itu kelihatan itu. Dulu ya, begitu terus. Waktunya subuh bangun, sholat subuh. Itu kerjanya tuh selalu begitu. Mungkin ini kerjaan tuh mungkin hari ini, mungkin hari ke-7 tuh mungkin hampir kelar. Kerjaan tuh tinggal ya sekitar sepetak lagi gitu ya, sekitar sepetak. Kalau ada sepetak lagi terus yang punya sawah datang. Anak-anak sekarang di sini kumpul dulu ya, istirahat dulu bentar. Saya mau ngomong. Oh iya mang. Orang-orang yang kerja tuh dipanggil. Udah sekarang kamu makan. Ya sekitar jam 10 makan dulu bareng gitu. Balakat cerakahnya gitu. Makan enak bersama gitu. Gak lama kemudian orang yang punya sawah tuh ngomong, anak-anak mungkin sekarang sawah ini udah beres, mungkin kerjaan ini tinggal sehari lagi. Kalau seumpamanya saya, kata orang itu yang punya sawah, kalau seumpamanya saya banyak ngomelin ini ngomelin itu, mohon maaf ya, kata yang punya sawah. Mungkin makannya ini kurang memuaskan, kurang enak, mohon maaf ya. Itu yang kerja itu serempak. Enggak mang, makanan di sini malah mewah, malah enak. Kami di sini benar-benar kerja di Emang ini sangat puas, sangat senang, makanannya dijamin, gak ada banyak peraturan kayak di orang-orang. Terima kasih mang udah percaya sama kami. Itu orang yang punya sawah tuh dijawab sama yang kerja tuh begitu, kayak malu gitu, kayak malu. Berarti orang yang punya sawah itu sifatnya punya rendah diri, murah hati. Lu tuh sudah makan, udah bincang, udah dikasih tahu sama yang punya sawah tuh. Orang itu langsung pergi lagi, pergi duduk di saung itu, di gubuk ya, saung, duduk di situ. Biasa sambil melihat orang yang kerja tuh. Di situ nyaman, angin sepoi-sepoi gitu ya. Si orang itu tuh tidur di gubuk itu, yang punya sawah tuh tidur sama tidur relap, nggak tahu ya, mati gak itu di saung deh. Itu yang kerja tuh terus kerja dengan seriusnya, dengan rasa tanggung jawab terhadap kerjaan. Gak ada istilahnya tuh korupsi waktu, ngobrol inilah ngobrol itu, ngaco segala macam. Enggak, itu serius, dengan serius. Orang kerja tuh sangat rapi, hasil kerjanya tuh yang namanya rumput di sawah itu nggak sampai kelihatan. Jadi hasil kerjanya orang-orang itu rapi, nggak berantakan gitu ya, nggak berantakan, rapi saja.